Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kabarnya eh, sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati bersama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Oke, saya mau share screen dulu aja ya. Ini. Sudah share Pak? Belum kelihatan. Belum ya? Ya, oke, sudah. Ya, oke, sudah kelihatan. Tinggal di preview. Udah ya. Tapi Pak, videonya ini kemarin nggak mau ya Pak? Ininya. Nggak apa dia. Langsung di setel videonya langsung aja tanpa lewat PowerPoint juga nggak apa-apa. Kenapa? Videonya langsung diputar lewat filenya saja, jadi nggak usah lewat PowerPoint juga nggak apa-apa, bisa aja. Oh ya, ini sudah Pak nih. Oke. Ya. Oke. Oke, silakan tampilkan PowerPoint-nya. Ya, oke. Slideshow. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita udah masuk ke materi kedua tentang PJOK. Nah, tapi hari ini temanya masih sama ya, tentang permainan bola besar. Dan kita udah masuk materi yang kedua, yaitu tentang permainan bola voli. Nah, eh, kita langsung aja masuk ke materinya ya, biar mempersingkat waktu. Oh ya, apa sih itu bola voli anak-anakku? Jadi, bola voli itu adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing timnya hanya memiliki 2 orang pemain. Nah, mungkin untuk yang seperti masih siswa seperti kita, seperti anak-anakku ini, pasti kayak taunya tuh cuman bola voli orangnya tuh cuma 6, terus biasanya mainnya tuh di indoor gitu kan. Nah, ternyata bola voli ini ada 2 anak-anak. Nah, jadi bukan cuman voli indoor aja tapi ada voli pantai juga. Nah, tapi apa sih bedanya voli pantai sama voli indoor itu, Bu? Jadi beda banget ya, karena kalau voli pantai itu dia lapangannya itu dia biasanya dari pasir, atau dia biasanya sebenarnya awal mulanya dia itu mainnya di pinggir pantai gitu, dan dia tuh cuman berdua. Sedangkan kalau bola voli indoor itu dia tuh berenam, tapi bisa juga di outdoor. Tapi bedanya adalah untuk lapangannya aja. Lapangannya kan kalau voli pantai itu dia dari pasir atau enggak dari apa namanya tanah kayak gitu. Nah kalau voli indoor ini dia dari lantai atau enggak dari ini, apa namanya, yang biasa kayak di gedung-gedung tuh pakai karpet. Nah, kayak gitu, itu bedanya. Terus juga jumlah pemainnya beda. Terus kalau misalnya di voli pantai itu dia nggak ada ini ya, apa sih namanya, pemain cadangan. Kalau voli indoor yang biasa tuh dia ada pemain cadangannya. Jadi dia betul-betul cuman berdua aja gitu, nggak ada penggantinya lagi. Kalau cedera ya udah tinggal ya udah apa main aja gitu, dia dia modelnya kayak gitu. Terus untuk lapangan volinya juga beda ya. Kalau indoor ini dia 18 kali 9 meter.
Kalau voli pantai dia lebih kecil, dan bahkan kalau voli pantai ini dia nggak ada garis selang. Jadi betul-betul lebih kecil gitu daripada si voli indoornya. Nah, kalau voli pantai itu ukurannya 16 kali 8 meter. Lanjut, di sini ada olahraga ini dinaungi dari FIVB, yaitu Federation International de Volleyball, sebagai induk organisasi internasional. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini adalah dinaungi oleh PBFSI yang sudah kalian pasti sering dengar kan, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Nah, kalian pasti mungkin bertanya-tanya, Bu, gimana sih kalau voli itu apakah kita ketika posisi itu tuh bakal tetap, misalnya saya di sini, terus saya bakal di sini terus nggak sih Bu sampai poin akhir? Jawabannya enggak ya. Jadi kalau misalnya di posisi ini kita tuh berputar arah jarum jam. Mungkin sudah ada yang tahu, tapi sebagian pasti ada yang masih belum paham gimana rotasinya, terus posisinya itu gimana-gimana. Nah, untuk posisinya ini ada posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, 5, dan 6. Nah, biasanya ini dia berputar ke searah jarum jam, yaitu dia putarnya seperti ini. Nah, posisi 1 ini, misalnya dia mendapat hak untuk servis pertama misalnya kan. Nah, jadi dia ini siap untuk servis, untuk melambungkan bola ke area musuh. Ini anggap ini net ya. Ini musuh, ini lapangan musuh. Nah, terus posisi 1 ini dia habis servis, misalnya kan, terus bola lewat, terus poin lagi sebelah sini, yang servis gantian yang ini. Jadi ini posisinya ke sini. Habis servis dia ke sini. Terus yang ini pindah ke sini. Kayak gitu terus rotasi. Nah, biasanya posisi 3 ini ditempati oleh si setter atau pengumpan. Nah, kalau posisi 4, posisi 2 ini biasanya ditempati sama spiker atau penyerang atau pemukul. Nah, sedangkan posisi 6 biasanya yang sering saya jumpai posisi 6 ini biasanya posisi 6 ini dia ditepati oleh libero atau defender. Nah, kalau ini biasanya striker juga, tapi dia bergantian untuk defend di belakang. Nanti dia maju keliling terus. Nah, gitu ya rotasinya ya. Udah paham kan? Kalau masih bingung bisa ditanyakan nanti. Oke, lanjut. Di sini ada 5 teknik dasar bola voli. Nah, sebenarnya saya nggak mau bahas ini ya, cuman saya mau mengingatkan aja. Maksudnya pasti kalian itu dulu kelas 1, kelas 2 udah belajar kan gimana cara passing bawah yang benar, servis yang benar, mengumpan yang benar, nyemes yang benar. Nah, masih udah diajarin, tapi saya di sini nggak mau ngejelasin lagi gitu. Nah, tapi cuman mengingatkan aja, kalau di sini nih ada passing bawah, passing atas, ada servis, ada mengumpan, smash, sama memblok. Mungkin ada yang bertanya juga seperti ini, Bu, apakah blok itu penting ya dalam permainan bola voli itu? Kalau saya jawab, jelas penting gitu. Gunanya apa sih? Fungsinya apa sih? Jadi blok itu fungsinya adalah untuk membendung serangan dari musuh ketika ada musuh yang pukulannya yang tajam banget, terus dia tinggi, keras gitu kan. Nah, teman kalian itu supaya nggak kena mukanya, itu kalau bisa kita harus memblok itu agar bolanya itu nggak langsung masuk ke permainan kita. Jadi kalau misalnya beruntung atau memang yang ngeblok ini tinggi, terus dia tahu tekniknya, pasti itu bolanya akan mantul ke pemain sebelah gitu. Jadi nggak masuk ke area kita. Jadi poinnya buat kita. Nah, kayak gitu. Jadi penting banget ya, ketika misalnya ada teman kalian yang sengaja dia nggak ngeblok, itu bakalan kayak ngerugiin teman kalian satu tim. Karena yang pertama bisa kena muka, terus bisa poinnya buat musuh. Jadi kayak sayang banget kan. Mending kalau misalnya kalian bisa ya diblok aja gitu.
selama kalian tuh posisinya di depan. Kalau di belakang nggak boleh ngeblok ya, cuman posisi depan, posisi yang tadi saya udah jelaskan, posisi 2, 3, sama 4 doang yang boleh ngeblok. Oke, lanjut. Di sini ada peraturan permainan bola voli. Nah, peraturan itu apa aja sih? Jadi peraturan yang pertama ada, jika pihak lawan bisa memasukkan bola ke dalam daerah kita, maka kita kehilangan bola atau kita kehilangan poin gitu, dan lawan mendapatkan nilai atau poin. Jadi, kita usahakan, kita harus bisa memasukkan bola ke lawan. Bu, kalau misalnya kita udah lewat nih Bu, tapi bolanya itu nggak masuk dalam nggak masuk dalam garis, tapi di luar. Nah, itu namanya out. Kalau out, dia yang dapat poin itu adalah si lawan itu, bukan kita gitu. Nah, terus untuk servis. Servis yang kita lakukan harus melewati net dan masuk ke daerah lawan. Jika tidak, maka lawan akan mendapatkan nilai. Ini sama ya, servis, passing. Kalau misalnya kita kita harus masuk ke daerah mereka, terus nggak boleh keluar dari garis juga. Nah, jadi, penting juga kan kalau servis itu usahakan tuh masuk dulu. Gimana caranya walaupun nggak mematikan, yang penting servis dulu, yang penting masuk. Karena kalau misalnya udah nyangkut, udah out, itu rugi gitu. Nah, lumayan 1 poin buat musuh cuma-cuma karena nyangkut doang gitu kan. Nah, terus, bola voli ini hanya bisa melakukan 3 kali sentuhan. Sudah tahu kan pasti semuanya. Nah, terus jumlah skornya ini ada 25 per 1 setnya. Terus 1 kali pertandingan hanya ada 3 set. Apabila terjadi 2 set sama, maka akan diadakan set ke-5. Namun saat set ke-5 itu skornya hanya 15. Jadi gini, misalnya, saya udah dapat 2 set nih, saya lawan kalian nih ya, salah satu tim dari kalian gitu. Terus saya sudah dapat 2 set, terus kalian itu imbang nih, kalian juga dapat 2 set nih. Nah, supaya kita bisa tahu siapa pemenangnya, jadi kita dibuatkanlah 1 set baru. Nah, 1 set baru ini, tapi poinnya nggak sampai 25, cukup 15 aja. Jadi kita bisa tahu siapa pemenangnya adalah orang yang, pertama kali mendapatkan poin 15. Nah, itu bisa dikatakan menang. Nah, terus untuk setiap timnya ini terdiri dari 10 pemain ya. 10 boleh, 12 boleh juga kalau lebih. Nah, tapi yang cuman main di dalam lapangan itu cuman 6. Terus sisanya hanya pemain cadangan biasa di pinggir. Nah, terus ini ukurannya sudah ya, tadi saya udah kasih tahu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 3 posisi pemain. Ini adalah, intinya aja yang saya ambil ini, yang biasa saya gunakan sehari-hari itu biasanya, di dalam permainan bola voli itu yang pertama adalah libero atau defender. Nah, apa sih Bu tugasnya libero itu? Tugasnya adalah untuk menerima bola pertama. Biasanya yang, kan ada nih musuh servis. Nah, yang passing pertama itu biasanya itu tugas dari libero. Ngasih bola yang bagus, yang enak dikasih ke si setter. Terus menerima smash lawan yang susah. Nah, jadi, libero ini tugasnya, 2 kali lipat dari si pemain biasa ya, kayak setter sama si siapa tuh namanya, penyemashnya. Terus, eee, ini dia tidak boleh melompat ke depan garis serang. Jadi libero ini banyak peraturannya ya. Jadi yang pertama dia tidak boleh menggunakan passing atas di depan garis serang. Jadi itu kan di dalam bola voli itu kan ada tuh kalau lapangan yang bener itu dia di tengah itu kayak dibelah 2 gitu kan. Nah, kalau di depan itu namanya sebuah garis serang 3 meter. Jadi kalau misalnya libero, terus dia, passing atas sambil, ambil lompat, itu udah poin buat musuh. Jadi libero tuh nggak boleh yang namanya pertama lompat, dia nggak boleh lompat dari arah garis serang karena itu udah peraturannya gitu. Nah, jadi dia nggak boleh lompat, terus dia nggak boleh, eee, passing atas sambil lompat juga untuk mengumpan si temennya misalnya kayak gitu, dia nggak boleh, bakal poin buat musuh. Terus dia pokoknya kerjaannya tuh dia cuman passing 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 aja. Terus bajunya itu selalu beda sendiri. Nah, kalian pernah kan ngelihat ketika pertandingan itu ada orang yang
ini kok bajunya beda sendiri ya? Apa beda tim sih atau gimana ya kok beda gitu. Sebenarnya itu ya pemain juga, cuman bedanya dia itu adalah seorang libero. Nah, libero ini biasanya orangnya itu kecil, sangat lincah. Nah, bukannya body shaming ya, tapi, memang biasanya libero itu diambil dari tim yang dia tuh dari timnya tuh dia paling kecil, paling mungil, tapi dia punya langkah kaki yang sangat cepat dan dia lincah banget dan biasanya kalau libero ini latihannya lebih ekstra banget karena saya dulu pernah juga jadi libero pas masih SMA itu saya, passing 1000 kali, teman saya cuma 100. Jadi tuh kayak udah berkali-kali lipat gitu nah untuk latihan libero ini passing-nya, terus kelincahannya juga, yang kayak gitu. Nah, jadi kalian apa ya, libero tuh jadi bukan jangan dipandang sebelah mata gitu nah ya kan. Nah, terus yang kedua itu ada setter, tosser, atau pengumpan. Nah, itu tugasnya apa sih, Bu? Jadi tugasnya itu adalah sebagai mengumpan untuk membuat suatu smashan. Biasanya dia mendapatkan bola kedua dari si temannya. Nah, setter ini itu adalah orang biasanya orang yang diambil tuh orang yang cerdas, pintar, dan gampang mengambil keputusan. Kenapa harus pintar, Bu? Ibu ini kok harus pintar sih? Kok saya yang agak lelet kok emang nggak boleh kayak gitu. Jadi boleh-boleh aja, cuman lebih disarankan itu orang yang cerdas dan cepat mengambil keputusan. Kenapa? Karena setter itu dia harus peka gitu. Misalnya ketika ada yang tadi saya jelaskan saya kan di posisi 3 nih, terus teman saya bingung nih harus ngumpan ke posisi 4 atau 2. Nah, kita nggak boleh bingung kok jadi toser posisinya. Jadi ketika misalnya ada bola, bola kan datang, lalu kita umpan ke posisi 4. Nah, posisi 4 ini padahal ada orang yang yang ngeblok tuh tinggi banget, terus tangannya tuh pokoknya dia bisalah membendung, terus orangnya, apa namanya, terus yang nyemes ini dia pendek, misalnya nyemes teman saya ini pendek, pasti nyangkut dong ya kan, kalau saya kasih dia dengan cepat saya harus umpan ke belakang saya, umpan ke posisi 2. Posisi 2 blok kosong, terus tuh nggak ada yang ngeblok gitu kan, ya lebih baik saya umpan ke belakang lah, poin. Kalau udah poin kan sudah pasti mental kita udah naik gitu. Nah, terus kalau misalnya kita salah salah ngumpan gitu, ya sudahlah sembarang aja lah, saya kasih ke siapa aja lah, yang penting saya kasih kayak gitu, jangan kayak gitu. Karena yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah poin. Nah, ketika misalnya itu peluang udah besar banget, udah libero kasih bagus passing, terus kita ngasih teman sembarangan kayak gitu, jadinya kan nggak poin, jadinya malah ngerugiin kita dan bahkan liberonya pasti agak kecewa. Terus sih kayak, "Ya udah saya kasih juga ini passing bagus, masa apa namanya, masa diumpannya jelek kayak gitu, ah males lagi ah saya bagus-bagus," pasti kayak gitu ya kan. Jadi kerja sama tim ini penting juga gitu. Oke, selanjutnya di sini ada spiker atau smasher atau penyemes. Nah, tugasnya ini adalah mencetak poin. Jadi dia juga melakukan blocking pertama. Terus pada blocking pertama pada serangan lawan. Tugas yang paling utama yaitu adalah menghasilkan poin untuk timnya ketika menyerang. Nah, biasanya posisi ini membutuhkan pemain yang tinggi dan lompatan yang tinggi. Bu, tapi ada nih teman saya, dia tuh pendek tapi tuh lompatannya tinggi, dia jadi smash, jadi Bu penyemes. Ya iyalah, karena dia punya lompatan tinggi. Yang dibutuhkan smasher ini adalah dia yang penting bisa nyemes dengan baik, terus habis itu dia bisa ngeblok. Yang pertama tuh itu, yang penting dia bisa ngeblok dulu itu sama bisa nyemes. Terus nah kayak gini nih gambar yang di sini nih, dia kan tinggi tuh kan, dia ngelewatin net gitu, kalau bisa tuh ya kayak gitu, supaya jangkauannya tuh lebih lebih besar kayak gitu, untuk mendapatkan poinnya lebih besar kan, kalau voli kan dibutuhkannya orang yang tinggi-tinggi gitu. Terus posisi ini biasanya mendapatkan bola ke-3 dari passing yang diberi oleh libero lalu diumpan oleh setter. Terakhir ya tugasnya spiker, itu sebagai finishing. Jadi tanggung jawab spiker ini gede juga. Kalau misalnya nggak poin, ya bakal ngecewain teman, bakal bikin down tim gitu kan. Oke, udah paham ya di sini tiga posisi pemainnya.
Oke, lanjut. Di sini ada apa sih, Bu, manfaat bermain bola voli? Mungkin banyak orang nggak tahu ya, padahal di sini banyak banget manfaatnya. Tapi saya cuma ambil beberapa aja. Yang pertama itu dapat mengurangi stres. Nah, kenapa bisa mengurangi stres? Karena kita di lapangan tuh pasti kerjanya ketawa-ketawa, terus tuh lupa deh sama tugas apa namanya tugas rumah apa kalau udah lagi main sama teman kan. Nah, apalagi kalau main volley ini udah lupa banget dah. Terus untuk membantu tidur nyenyak. Ya karena kita udah capek kan beraktivitas, main voli, lompat, passing sana ke sini, belum ngobrolnya kan, kalau cewek-cewek. Terus ampuh menurunkan berat badan. Terus ada juga membentuk dan menguatkan otot juga persendian. Yang terakhir untuk menguatkan tulang. Oke, lanjut. Nah, di sini intinya adalah aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli itu gerak spesifik memainkan bola voli yang harus ditingkatkan keterampilannya adalah yang pertama passing bawah, passing atas. Lalu ada smash, ada service dan block. Nah, ada sejumlah variasi permainan bola voli yang harus diketahui. Khususnya buat kalian yang menjadi seorang pemain bola voli. Aktivitas olahraga yang seru ini memiliki variasi keterampilan gerak di mana variasi itu sendiri merupakan gerakan gabungan dari beberapa teknik yang kemudian pemain dapat melakukan dalam serangan gerakan. Nah, jadi ini mirip kayak sepak bola kemarin ya, variasi dan kombinasi. Nah, tapi di sini beda ya kan tekniknya. Yang pertama yaitu ada aktivitas pelajaran 1, yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah. Nah, yang pertama itu aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan yang buat kita yang lagi social distancing, yang kita nggak boleh ketemu orang kan, kita harus diam di rumah. Jadi kita cuma sediain bola, terus kita cukup di diri kita sendiri, terus kita passing ke atas tegak lurus. Terus setelah bola turun, lakukan pula passing bawah. Dan setelah naik melambung ke atas, lakukan lagi passing atas. Jadi habis passing bawah, terus kita bola ke atas, siap buat passing atas, habis passing atas ke bawah lagi gitu terus. Nah, terus yang ketiga ini ada tahap awal latihan pola latihan, lakukan pola latihan ini di tempat. Nah, untuk pertama kali kita lakukannya di tempat dulu ya. Di tempat sampai berapa kali mungkin sampai 30 detik aja lah ya, nggak usah lama-lama. Kemudian setelah itu kalau sudah lancar bisa sambil bergerak maju, bisa sambil ke depan, ke belakang, ke samping gitu ya untuk memperlancar kita. Nah, kalau udah lancar kita lanjut ke aktivitas 2. Aktivitas 2 ini yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah, bergerak maju mundur dan menyamping. Nah, jadi kali ini kita butuh pasangan. Jadi kita butuh teman. Mungkin adiknya boleh diajak main atau ayahnya atau ibunya gitu kan. Terus berdiri berhadapan jarak 2 sampai 4 meter. Nah, lambungkan bola menggunakan 2 tangan. Lambungkannya dari bawah ke atas ya. Terus temanmu ini mengembalikan bola menggunakan passing dan kamu mengembalikan maksudnya temanmu mengembalikan ke kamu itu dengan passing atas. Lalu kamu itu mengembalikan dengan passing bawah. Gitu terus. Nanti kalau misalnya udah lancar, balik lagi. Nanti temanmu lagi yang passing atas. Nanti nanti kamu yang passing bawah. Pokoknya gitu terus saja. Sampai udah nih, easy banget kayak gitu kan. Terus kalau sudah baik, udah ngerasa easy banget, terus lakukan dengan gerak maju mundur. Jadi sambil kamu maju, temanmu mundur, nanti ke temanmu mundur, kamu yang maju kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus lakukan pembelajaran ini selama 5 menit ya. Kalau misalnya 1 menit udah capek, istirahat, lanjut lagi. Pokoknya sampai 5 menit atau 10 menit lah pokoknya kalau udah capek ya udah nanti istirahat dulu, nanti baru lanjutin lagi gitu. Lanjut di sini ada yang ketiga yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah menggunakan 2 bola. Jadi ini melatih sebuah konsentrasi kalian ya. Yang tadi kan emang sih yang tadi itu butuh konsentrasi, tapi ini jauh lebih konsen lagi dan harus lebih fokus. Yang pertama, aktivitas ini dilakukan secara berpasangan sama kayak yang tadi berdiri berhadapan sama. Terus aktivitas ini diawali dengan melambungkan bola sama kayak tadi juga. Saat bola di passing bawah oleh temanmu, maka lambungkan bola ke
2. Jadi misalnya temanmu nih, kamu kasih bola, temanmu udah passingkan ke kamu harus lambungkan lagi. Jadi saling passing, saling passing, saling passing kayak gitu ya. Kayak di gambar ini kan. Nah, terus kalau udah lancar, kalian lakuin lagi sampai berulang-ulang sampai lancar, baru kita lanjut ke aktivitas yang keempat. Nah, aktivitas yang keempat ini adalah kombinasi passing atas dan passing bawah secara langsung dalam lingkaran. Nah, ini bedanya kita harus lebih banyak lagi ya orangnya. Kita tambah lagi, misalnya tadi udah sama ibu ya, tambah lagi ayah, ayo ikut ayah, terus adik lagi kakak atau siapa gitu kan. Terus buatlah barisan formasi lingkaran yang berdiameter 2-4 meter. Nah, satu orang itu berdiri di tengah lingkaran atau menjadi senternya. Lalu aktivitas pembelajaran diawali dengan melambungkan bola sama seperti tadi. Terus temannya yang berada di tengah lingkaran ke arah satu orang teman yang berada di pinggir. Jadi kalian lambungkan ke teman tengah, terus tengah ini nanti kasih ke kanannya, atau ke kirinya, ke depannya, atau ke belakangnya, kayak gitu. Nah, terus bola ini dikembalikan ke center, passing bawah, terus dikembalikan lagi ke temannya gitu, terus sama kayak tadi sudah dijelaskan. Baru apabila kalian merasa sudah mulai lancar dan terkontrol dengan baik, sekarang lakukan dengan passing atas. Jadi kalau udah passing bawah udah benar, sekarang passing atas lagi. Kalau misalnya udah semuanya udah lancar, kalian bisa kombinasikan passing bawah dan passing atas. Terus untuk meningkatkan lagi keterampilan lagi, lakukan latihan ini secara gerak maju mundur. Terus kalau misalnya bosan nih kan, ih Bu, masa saya di tengah terus, ya udah kalian tukarannya sama temennya, nanti temennya ke sini, nanti ininya ke sini, pokoknya tukaran aja lah supaya kalian nggak bosan, nggak ngerasa bosan kayak gitu kan. Oke, selanjutnya di sini ada aktivitas pembelajaran 3, yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah secara langsung dalam formasi belajar dan melewati atas net atau tali. Jadi yang pertama itu kalian harus berada di lapangan bola voli. Nggak juga harus di lapangan bola voli sih. Ya pokoknya di lapangan aja. Terus habis itu kalian mungkin kalian bisa kreatif buat tiang sendiri, terus kalian ikat, kalian buat tali, kalian ikat tiangnya itu pakai tali gitu kan. Kalau memang di rumahnya nggak ada lapangan voli gitu kan. Terus permainan ini dimainkan oleh 2 tim, tim A dan tim B. Tim ini terdiri dari 3 orang atau lebih boleh, yang penting lebih dari 3 ya. Terus masing-masing tim itu berdiri di bidang permainan sendiri, seperti contoh yang udah ini kan ada contohnya nih kan gambarnya. Terus aktivitas pembelajaran ini diawali oleh satu orang tim A melambungkan bola ke tim B. Nah, jadi kayak ini kan, ini dia ngelambungin bola ke sini. Terus ini passing. Terus tim B melakukan passing pengembalian ke tim A. Nih, kembali kayak gini. Terus setelah melakukan passing, kemudian bergerak lari berpindah ke barisan di hadapan ke belakang. Jadi saya kan ini sudah dikasih set, ini passing kan ke sini. Lalu habis dari sini dia yang ini larinya ke sini, pindah ke belakang. Nah, yang ini tadi yang lempar tadi dia larinya ke belakang sini. Jadi ini benar-benar harus fokus ya. Kalau misalnya kalian gak fokus, pasti tabrakan. Lupa nih. Misalnya saya lupa nih ya, harusnya ke sini tapi malah ke sini, ininya malah ke sini, jadinya tabrakan. Nah, itu. Jadi ini juga mengatur fokus kalian, kalian harus gerak kemana, kalian harus gerak kemana gitu. Oke. Ini gampang aja sih ini. Yang penting tuh cuman butuh kerjasama aja kalau udah kayak gini. Jangan sampai temanmu sudah ngasih kamu bola enak gitu kan, terus kamu ngasihnya melencong gitu. Itu mungkin bukan kesalahan kamu, mungkin mungkin ngerasa kayak tangannya ada yang salah. Nah, itu nanti dibaikin lagi. Bisa minta tolong temennya, kayak ini gimana sih tangannya yang bener, nanti dibenerin gitu. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah permainan bola voli adalah permainan tim yang membutuhkan kerjasama tim yang baik.
di mana harus bisa menguasai teknik-teknik dasar terlebih dahulu agar bisa melakukan permainan bola voli yang baik. Jadi bagi kalian pemain bola voli harus bisa mempraktekkan variasi dan kombinasi yang baik dan benar. Nah, eee, untuk permainan bola voli ini juga menurut saya ini olahraga yang, eee, familiar banget ya untuk biasanya para ibu-ibu gitu kan. Kalau misalnya sore-sore itu pasti kayak udah sering tuh ngelihat ibu-ibu sore-sore main voli. Itu tuh juga menghibur diri juga gitu. Nah, dan juga untuk kalau misalnya kalian pengen jadi atlet, kalian bingung mau jadi atlet apa, saya bakal ngerekomendasiin buat kalian ke cabur bola voli juga bisa. Karena, menurut saya bola voli ini, untuk tingkat cederanya itu, kemungkinan cederanya itu kecil. Kenapa? Karena biasa kalau misalnya kan kayak sepak bola itu dia langsung kontak fisik kan. Jadi kemungkinan cederanya itu besar. Sedangkan kalau misalnya, bola voli ini kan kita dibatasi dengan net gitu kan. Jadi kemungkinannya itu, cedera itu kecil. Eee, Biasanya kalau cederanya itu yang biasa sudah apa, maksudnya yang biasa saya pernah, kena gitu kan paling ankle. Ankle itu juga itu karena saya salah jatuh gitu kan, bukan karena temen yang apa, misalnya nyenggol atau nyikut gitu nggak mungkin ada kalau di bola voli ini. Bagaimana mau nyikut sedangkan, eee, misalnya sepatu kita aja nih, terus kita kita tuh nggak sengaja, apa namanya, ngelewati garis garis pembatas atau di bawah net itu kan ada garisnya kan di bawahnya tuh. Nah, kalau misalnya kita nggak sengaja sepatu kita keluar atau kita ngelewati batas itu aja, itu udah poin buat musuh. Nah kan, terus yang kedua, kalau kita megang net, nggak sengaja megang net nih pas lagi mau servis musuhnya, itu bakal ditiup, bakal poin sebelah. Kenapa? Karena, eee, kalau kata wasit itu akan mengganggu sebuah permainan. Jangankan kalian megang, kalian, rambut kalian ini aja nggak sengaja untuk yang perempuan misalnya kan diikat nih rambutnya, terus nggak sengaja, kena net, terus wasit lihat, sudah pasti ditiup terus, bolanya pasti untuk musuh, gitu. Itu kalau biasanya untuk pemain ini ya, apa namanya, kalau biasanya antar kampus aja saya udah kayak gitu, rambut aja nggak boleh, untuk antar kampus. Mungkin kalau di kampung atau di rumah-rumah aja ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah kayak antar sekolah, antar kampus, antar universitas atau antar kota, provinsi, bahkan yang kayak pemain-pemain pro liga itu aja udah ngeri peraturannya. Oke, terakhir di sini saya ada video pembelajaran. Di sini saya nggak bisa ya pakai ini, jadi saya pakai video yang ini aja. Saya melihatkan ke kalian gimana cara bermain bola voli ini Asian Games ya kemarin. Nah ini ketika passingnya jelek ya, rugi banget kan poin buat musuh. Ya kan tuh, kalau passing kalian jelek tuh. Momentum with Indonesia. Michael Elifki serving. Super defense. Quick work at the net. Valdez uses the defense. Pancake save there for Indonesia. Solid block from Reyes.
Jaja Santiago. You know, all that. Wonderful play from the home nation. Oke, They're riding the mungkin wave. ini cukup ya. Kalian bisa nonton di YouTube kalian masing-masing tentang bola voli kalau misalnya kalian masih bingung atau masih butuh pencerahan lagi kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus saya akan mengingatkan kembali kepada anak-anakku untuk tugasnya kemarin masih banyak banget yang belum ngumpul ke saya di Google Classroom. Kalian siapkan, kalian kirim secepatnya karena kalau kalian gak kirim nanti nilai kalian kosong gitu kan, sayang. Nah, saya cuma mengingatkan kembali untuk tugas-tugas, bukan cuma untuk tugas saya, tugas mata pelajaran yang lain jangan lupa kalian kerjakan karena itu penting. Dan juga minggu depan saya live lagi, minggu depannya lagi kita masuk ujian harian, ulangan harian ya buat bola besar. Jadi saya habiskan ini, minggu depan kita basket, baru kita ulangan harian. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa langsung WA saya aja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.